hoef deze keer niet lang na te denken. En ja, heel speciaal, ook omdat Patrick en ik de kwalificatiewedstrijden. En we hebben een korte periode dat we natuurlijk naar die wedstrijden toe kunnen werken. Awalnya, Denny Lauzat yang kini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia digoda oleh klub Eropa. Tawaran dari Eredivisie, liga tertinggi di Belanda bukanlah hal sepele. Timnas Indonesia dan PT Kluivert kemungkinan harus melepas Lauzat lebih cepat dari yang diperkirakan. Menurut laporan media Belanda Football Transfer, karena Lauzat termasuk jajaran kandidat pelatih kepala klub Willem II. Klub berjuluk Tricolores itu baru saja berpisah dengan pelatih Peter Mels menyusul performa buruk yang membuat mereka terpuruk di zona degradasi Eredivisie musim 2024-2025. Untuk sementara waktu, posisi pelatih diisi oleh pelatih interim Christophe Albrecht. Guna mengakhiri kekosongan tersebut, Willem II kini tengah memburu sosok pelatih tetap untuk menghadapi musim mendatang. Dari beberapa nama yang masuk radar, Denny Lauzat disebut sebagai salah satu kandidat kuat. Asalnya, ia memiliki hubungan historis dengan Willem II. Ia pernah 2 kali membela klub tersebut sebagai pemain, yakni pada periode 1999 sampai 2004. Dan kembali pada tahun 2014 sebelum gantung sepatu. Selama memperkuat Willem II, Lauzat tampil dalam 160 laga dan mencetak 39 gol serta 13 assist. Ia juga membantu tim meraih gelar juara Eredivisie pada 2014. Tak hanya sebagai pemain, ia pernah menjabat asisten pelatih Willem II pada musim 2021-2022. Dengan koneksi yang dimilikinya itu, Denny Lauzat pun dipercaya bisa mengisi kursi kepelatihan Willem II yang ditinggalkan Peter Mels. Apalagi, ia juga dinilai punya kapasitas pelatih karena berpengalaman sebagai asisten pelatih di Feyenoord, Al Ittihad, Al Tawun, Lech Poznan, dan Ferencvaros. Bahkan media Eropa sudah beri bocoran mengenai Denny sebagai kandidat kuat pelatih salah satu klub Eredivisie. Media International Football Transfer melaporkan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia tersebut kini tengah dipertimbangkan untuk mengisi posisi pelatih kepala di klub Eredivisie, Willem II Tilburg. Pasalnya, setelah pemecatan Peter Maes pada Rabu 30 April 2025 akibat rentetan hasil buruk sepanjang musim. Hingga pekan ke-31 Eredivisie 2024-2025, Willem II terpuruk di zona degradasi dengan menempati peringkat ke-16 dan hanya mengoleksi 24 poin dari 30 pertandingan. Nama Lauzat pun menjadi sorotan utama lantaran kedekatannya dengan klub. Ia bukan sosok asing bagi Willem II. Ia merupakan mantan pemain legendaris klub tersebut yang membela Panji Tilburg dari 1999 hingga 2003. Lalu kembali pada 2014. Dalam pencarian pelatih kepala baru, Willem II juga bisa melirik sosok lama yang sudah dikenal. Denny Lauzat telah membangun karir kepelatihannya dengan serius selama 10 tahun terakhir. Dan sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih Willem II selama 1 musim. Sebagai pemain, ia justru lebih sukses di Willem II, di mana ia tampil dalam 160 pertandingan dan bahkan bermain di Liga Champions. Tulis Football Transfer. Alih-alih menerima pinangan tersebut, Denny justru menegaskan satu hal, dirinya sudah mantap memilih Indonesia. Ia bahkan mengaku tak butuh waktu lama untuk menerima tawaran dari PSSI dan kini punya ambisi besar membawa timnas Garuda ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Football Premier, Lauzat mengungkapkan bahwa ia tidak perlu berpikir lama ketika ditawari kesempatan ini. Saya tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir dan memutuskan menerima tawaran tersebut. Rasanya sangat istimewa bagi saya karena saya, Patrick dan Alex memiliki pengalaman bersama di masa lalu. Kami sudah saling mengenal satu sama lain sebelum menjadi staf kepelatihan timnas Indonesia, ujar Lauzat. Kedekatannya dengan Patrick tercipta melalui masa bermain bersama di Ajax dan tim nasional Belanda. Sedangkan pengalaman bekerja sama dengan Alex Pastoor ketika menunggangi klub AZ Alkmaar. Salah satu langkah yang diambilnya untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dengan merekrut pemain berkualitas dari luar negeri, terutama pemain yang berkarir di Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi.
Lanzat memiliki tujuan besar untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan sisa 2 laga pertandingan kualifikasi yang akan datang, ia yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan impian tersebut. Tak main-main, Denny juga menunjukkan totalitasnya dengan terus mengasah kemampuan bahasa Indonesia. Baginya, berkomunikasi dengan para pemain bukan sekedar tugas, tapi bentuk cinta pada misi besar timnas. Denny Lanzat menunjukkan keseriusannya dalam memahami budaya Indonesia sejak diangkat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia pendamping Patrick Kluivert. Ia kerap membagikan momen-momen di media sosial saat belajar tentang kebudayaan tanah air. Ini merupakan upaya agar ia bisa lebih cepat beradaptasi dengan skuad Garuda. Pada beberapa kesempatan, asisten pelatih Patrick Kluivert tersebut juga sudah mulai memahami saat berbincang dalam bahasa Indonesia. Pria kelahiran Amsterdam, Belanda ini menyebutkan bahwa dirinya telah memperluas kosakata bahasa Indonesia yang ia miliki. Menurutnya, ini adalah tantangan yang harus dihadapi untuk lebih dekat dengan budaya leluhurnya. Ia sendiri memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Saya berbicara sedikit bahasa Indonesia, kata Denny Lanzat kepada kanal YouTube Football Premier, seperti dilansir dari bolasport.com. Hal tersebut lantaran keluarganya yang masih memiliki hubungan darah dengan Indonesia membuat mereka sering menggunakan bahasa tersebut. Selain itu, ia memiliki saudara yang juga berdarah Indonesia, sehingga mereka terhubung erat dengan budaya tersebut. Hal inilah yang semakin memotivasinya untuk belajar bahasa Indonesia. Tak hanya komitmen profesionalnya, Denny juga menunjukkan kedekatan emosionalnya dengan Indonesia. Ia memamerkan momen pulang kampung dan bangga miliki keturunan Maluku. Dalam unggahan di akun Instagram @bolaindonesia.a pada Kamis 3 April 2025, Lanzat tampak berkumpul dengan keluarga besarnya di Ambon. Ia bahkan diarah keliling kampung dan menjadi pusat perhatian warga. Momen Denny Lanzat saat berkumpul bersama keluarganya, tulis akun tersebut. Sebelum bertolak ke Ambon, pria berdarah Maluku Belanda ini lebih dulu beribadah di sebuah gereja di Jakarta, sebagaimana terlihat dalam Instagram story miliknya. Hal ini menunjukkan sisi religiusnya sebelum akhirnya melakukan perjalanan ke tanah leluhurnya. Tak hanya itu, sebuah video di akun TikTok @vkalif memperlihatkan momen haru saat Lanzat sujud syukur setibanya di Bandara Namniwal Maluku. Beberapa petugas bandara pun tampak menyambutnya dengan hangat. Sebuah momen haru yang mempertegas darah Maluku mengalir kuat dalam dirinya. Dengan sebangga itu, kini ia bawa ke lapangan demi sang merah putih.